ليس محتاجا إلى السرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. Sarang-sarang ya Rasulullah. Lengkap majelisnya, ada maulidnya, ada taklimnya. Nggak lengkap kalau belum taklim. Jadi ada ngajinya yang dilakukan, yang didesain oleh Mbah Yai Abdul Rahim Syadzili itu maos maulid, kemudian ditutup dengan ngaji. Lengkap majelis maulid wa taklim. Artinya begini Bu, kullu baitin, setiap rumah, anta sakinuhu, di mana engkau wahai Muhammad menempati rumah itu, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu sudah tidak butuh lagi pada lampu. Wa maridin anta aiduhu, setiap orang yang sakit, anta aiduhu, engkau berkunjung menjenguknya, qad atahullahu bil faraji, maka Allah pasti akan memberikan kesembuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kula muliakan, setiap rumah yang didatangi oleh Rasulullah, setiap rumah yang dikunjungi oleh Rasulullah, setiap rumah yang mana Rasulullah ada di dalamnya, maka rumah itu sudah tidak butuh lagi pada lampu. Lah, rumah yang paling penting bagi kula kali panjenengan itu adalah hati. Jadi hati ini butuh lentera, hati ini butuh penerang, sehingga hati ini disebut dengan qalbun munawwarun, hati yang bercahaya. Bagaimana agar hati kita bercahaya? Masukkan Rasulullah ke dalam hati kita. Makanya suatu saat Sayyidatina Aisyah itu bercerita, suatu saat saya sedang menjahit jubah suami saya. Tiba-tiba lampu mati. Begitu lampu mati, saya kejatuhan, atau jarum yang saya buat jahit itu jatuh. Saya cari jarum itu nggak ketemu karena gelap. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke dalam rumah saya. Apa yang terjadi? Rumah itu terang benderang. Rumah itu menjadi bercahaya, sehingga saya bisa melihat di mana letak jarum saya jatuh. Saya bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, alangkah terangnya, alangkah benderangnya cahaya panjenengan. Apa jawab baginda Rasul? Itulah saya kelak juga di akhirat. Dan beruntung bagi umat saya, berbahagialah bagi umat saya yang nanti bisa melihat cahaya saya. Akhirnya Sayyidatina Aisyah berkata begini, ya Rasulullah, kalau cahayamu seterang ini, kalau benderangmu seluar biasa ini, mana ada orang yang tidak bisa melihat panjenengan? Apa jawab baginda Rasul? Sayangnya ada deh. Ada orang yang matanya jelas melihat, tapi dia tidak melihat cahaya saya. Maka kemudian saya bertanya kepada baginda Rasul, siapakah orang itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang celaka seperti itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang bakhil. Siapa Bu? Orang bakhil. Paham artinya bakhil? Pelit. 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 Oh, di Hongkong pelit juga. Manil bakhil ya Rasul, karena saya tahu ini bukan bakhil sembarang bakhil. Maka saya bertanya, siapakah orang bakhil yang kelak di akhirat tidak akan mampu melihat cahaya panjenengan, padahal cahaya panjenengan betul-betul luar biasa.
Kata Kanjeng Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika diundang hadir sholawatan nggak mau hadir. Ada saja alasannya. Ada alasan ini, alasan itu, alasan. Dan alhamdulillah panjenengan yang ada di tempat ini adalah panjenengan-panjenengan yang tidak bakhil. Amin. Siapa yang mendatangkan kita ke tempat ini? Siapa yang menggerakkan kita, langkah kaki kita ke tempat ini? Siapa yang menghendaki kita duduk di majelis yang mulia ini? Allah dan Rasulullah. Maka semua yang hadir ini adalah undangan-undangan, bukan undangan ketua RJ, bukan undangan panitia, bukan. Hakikatnya adalah Rasulullah yang menghendaki kita duduk di majelis ini. Tidak ada majelis yang lebih mulia, tidak ada waktu yang lebih mulia, tidak ada kondisi yang lebih mulia dibandingkan satu kondisi di mana pada saat itu kita merasa butuh kepada Allah. Kita merasa butuh kepada Rasulullah. Kita merasa cinta kepada Allah. Kita merasa cinta kepada Rasulullah. Inilah waktu terbaik. Maka seandainya saya duduk di sini sampai jam 5 siap. Harus siap. Berapa jam saya dari Jombang? Duduk di atas pesawat itu loh, Bu, miring kanan, ini miring ini. Oh, nggak sampai miring. Inilah majelis yang sangat hebat. Inilah waktu yang sangat mulia. Karena di tempat ini kita merasa hina. Di tempat ini kita merasa butuh kepada Allah, butuh kepada Rasulullah. Hadirin yang sangat kula muliakan, itu yang pertama. Kullu baitin anta sakinuhu isa muhtajan ilas wa maridin anta a'iduhu. Setiap orang yang sakit, anta a'iduhu, engkau ya Rasulullah mengunjungi orang itu. Qad atahullahu bil faraji, maka orang itu pasti diberikan kesembuhan. Semua sehat, zahirnya sehat, batinnya sehat, batinnya sehat. Seandainya panjenengan datang ke majelis ini, zahirnya sakit. Seandainya panjenengan datang ke majelis ini, batinnya sakit. Yakin, hakul yakin, keluar dari majelis ini jenengan pasti sehat. Amin. Wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil farji. Setiap orang yang sakit, sakit zahir kah atau sakit batin kah? Kadang-kadang yang sakit batin itu gak merasa kalau dirinya sakit, merasa sehat, padahal batinnya. Bagaimana agar batin yang tidak tahu kalau sedang sakit ini sering-sering datang ke riyadul, sering-sering datang ke majelis salawat, keluar dari majelis ini sehat zahir pun ingkang memberkahi. Kula kali panjenengan dikumpulkan di tempat ini karena cinta, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Ibu-ibu, kalau tak cerita mau, ini boten ngaji ceritanya. Kalau sudah sore begini, kalau ngaji dalil-dalil berat. Kalau ngaji cerita, alhamdulillah insya Allah bisa. Yang ngantuk silakan persiapkan dirinya. Suatu saat dalam peperangan yang dahsyat, ada seorang ibu terpisahkan dengan bayinya, anak kecilnya. Jadi karena peperangan itu adalah peperangan yang luar biasa dahsyatnya, ada seorang ibu yang kelepasan anaknya lepas, sehingga anak itu berpisah dengan ibunya. Perang berkecamuk terus-menerus, ibu itu bingung menangis mencari anaknya. Begitu perang selesai, ada salah seorang sahabat Rasulullah menemukan anak kecil. Anak kecil ini sedang menangis, kemudian digendong oleh sahabat itu, dinaikkan ke atas pundaknya sambil berkata, ibu-ibu, siapakah yang tahu ini anaknya siapa? Hei ibu-ibu yang merasa kehilangan anaknya, gak kehilangan suaminya. Hei ibu-ibu yang merasa kehilangan anaknya, ini anaknya siapa? Pengumuman. Begitu ada anak ditaruh di pundak seorang sahabat, ibu yang kehilangan anaknya itu melihat dari jauh, berlari kencang tanpa memperdulikan kondisi peperangan.
langsung diambil anak itu, diciumi, didekap sedekap-dekatnya, seerat-eratnya, seakan-akan tidak mau kehilangan lagi. Begitu menyaksikan kondisi seperti itu, para sahabat yang lain terharu, ibu-ibu nangis, laki-laki juga nangis. Pulau niku juga sering nangis. Dari tadi pulau niku nangis terus, subhanallah, betapa ikhlasnya panjenengan sedaya. Pulau tidak heran kalau Riyadul Jannah itu besar di Malang. Sebab Malang tempatnya orang tetangga sholawatan, belakang sholawatan, depan adzan. Tadi saya nunggu adzan subuh di sana gak kedengar. Nunggu suara qiraat menjelang subuh itu gak kedengaran juga. Mana suara tarhim? Gak ada. Jadi kalau ada orang bersolawatan di Malang, Ustaz, kalau ada orang solawatan di Pendem sana, Pendem markas kita itu, kurang nggak heran. Tapi kalau ada orang bersolawatan di Hongkong, mencari tempat berat, kumpul ya berat, waktu ya dibatasi. Dengan kondisi seperti ini, panjenengan masih bersolawat, luar biasa. Jenengan ini luar biasa, kulo biasa di luar. Ibu-ibu yang sangat kulo muliakan, kemudian ibu itu mendekap sedekap-dekatnya, seakan-akan tidak ingin melepaskan anaknya. Para sahabat terharu, menangis, kemudian Rasulullah tersenyum. Melihat kondisi ini Rasulullah tersenyum. Kawan-kawan, kenapa panjenengan nangis semua? Apa sih yang membuat sampean menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Itu lihat seorang ibu yang begitu merindukan anaknya, menangisi, menciumi anaknya. Kami terharu ya Rasul, kami terharu ya Rasul. Apa jawab baginda Rasul? Jawabannya baginda Rasul begini. Kalau tanya kejenengan, jawab dengan jujur. Apakah ibu yang terpisah dengan anaknya, kemudian ketemu anaknya di dekat, kalau di sampingnya ada api, kira-kira ibu itu akan lempar enggak itu ke api? Jawab. Akankah ada seorang ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam api? Adakah seorang ibu yang tega jiwit anaknya? Jawab. Biasa. Adakah seorang ibu yang tega melempar anaknya ke kubangan api? Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Allah lebih sayang dibandingkan ibu ini. Allah lebih cinta dibandingkan cintanya ibu ini kepada anaknya. Yakin, hakul yakin, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita bersolawat di tempat ini, kita membaca bismillah di tempat ini, kita bertahlil di tempat ini, kita bertasbih di tempat ini. Kalau seorang ibu saja tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api, mana mungkin Allah akan melemparkan kita ke dalam api nerakanya? Tidak mungkin kita dilemparkan ke api nerakanya Allah. Karena ibu saja yang sayangnya sedikit itu tidak mau melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Hadirin, kulo hadir di tempat ini karena cinta. Istri kulo hadir di tempat ini karena cinta. Para pengurus berkumpul di tempat ini karena cinta. Panjenengan semua meninggalkan apa yang harus panjenengan lampahi di tempat ini karena cinta kepada baginda Rasul. Harapannya pasti kita tidak akan dilemparkan ke neraka. Amin. Bagaimana kita tidak cinta pada baginda Rasul? Karena jangan sampai kalah kita dengan Hubal. Ada cerita Hubal. Pernah dengar cerita Hubal? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, baru lahir, nopo mas namanya yang gendong anak itu apa namanya? Baby apa itu? Baby sister. Baby sister. Yang gendong anak itu. Ketika Rasulullah masih kecil, beliau digendong oleh Halimah As-Sa'diyah. Cerdasnya Halimah As-Sa'diyah ini menggendong Rasul yang masih kecil, belum berpangkat Rasul, tapi seorang yang bernama Ahmad dan Muhammad, dibawa ke dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah waktu itu pintunya terbuka, dibawa ke dalam Ka'bah. Apa yang terjadi?
Begitu Muhammad kecil, Nabi junjungan kita, kekasih kita yang masih kecil itu dibawa ke dalam Ka'bah, patung-patung yang isinya sekitar 360 patung, hitungan hari dalam 1 tahun. Patung-patung yang kecil-kecil yang berada di dalam Ka'bah itu semuanya sujud tersungkur. Ada patung yang paling besar namanya Hubal, dia nggak bisa tersungkur, mungkin karena terlalu berat. Tapi yang dilakukan oleh Hubal itu, begitu Rasul kecil digendong Halimah Sa'diyah itu masuk, beliau nunduk, senunduk-nunduknya, nunduk. Aneh, patung yang biasa disembah, begitu Rasulullah hadir, nunduk. Kalau patung saja nunduk kepada baginda Rasul, masa kita umat Rasulullah kalau dibacakan Mahalul Qiyam kok malas berdiri? Begitu disampaikan marhaban ya marhaban, masa kita nggak merasa Rasulullah hadir? Terlalu berat kalau Rasulullah disampaikan marhaban ya marhaban, tapi kita tidak merasakan aura kehadiran Rasulullah. Patung saja itu sujud, patung saja itu nunduk. Apa yang dilakukan oleh Hubal? Hubal dengan izin Allah berkata, kalau saja tidak ada kamu wahai anak kecil, maka Allah tidak akan menciptakan saya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Kalau bukan karena kamu Muhammad, kalau bukan karena kamu Muhammad, kalau bukan karena kamu Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk. Dan saya ada karena keberadaan panjenengan. Hubal saja, batu saja niku menunduk ketika Rasulullah hadir. Para raweh yang sangat kula muliakan, kula tadi tidak sadar. Kadang-kadang sholawatan itu nggak sadar. Sholawat itu sambil ngeten-ngeten. Tadi saya sebenarnya menunggu jenengan tangannya di atas dulu, sehingga ibu-ibu mengikuti terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kalah kita dengan Hubal. Begitu Rasulullah seperti itu, Hubal menunduk di hadapan Rasulullah. Halimah Sa'diyah yang cerdas itu kemudian menggendong kanjeng Nabi, didekatkan kepada Hajar Aswad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang pengasuh itu sangat berpengaruh. Berapa banyak kalau jenengan niati dakwah, mungkin saja tuan jenengan, mungkin saja majikan jenengan, mungkin saja tetangga kanan kiri panjenengan bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah. Begitu Rasulullah dibawa oleh Halimah Sa'diyah, didekatkan ke Hajar Aswad, mau diciumkan ke Hajar Aswad, namanya anak kecil, pipi Rasulullah itu mau didekatkan ke Hajar Aswad. Tiba-tiba yang terjadi, Hajar Aswad itu mencolot dari tempatnya, terbang. Beliau langsung terbang, Hajar Aswad itu menciumi pipi Nabi Muhammad sambil berkata, jangan sampai Rasul yang mencium saya, biarkan saya yang mencium Rasul. Itulah batu pada ibu-ibu. Mungkin kalau kali panjenengan betul-betul bisa meniru sekalipun kepada batu yang bernama Hubal dan batu yang bernama Hajar Aswad. Hadirin yang sangat kula muliakan. Kadang-kadang orang membaca sholawat itu sambil geleng-geleng. Kadang-kadang sampai safinah, kadang-kadang sampai serbannya diutar-utar. Tapi kalau Riyadul Jannah itu santun. Saya lihat Riyadul Jannah itu santun. Tapi kalau yang lain kadang-kadang sambil joget-joget dan lain sebagainya. Kulo tidak menyalahkan itu. Jenengan pernah pirang syair ini? Alam taraha wa qad madat khutaha wasalat imada mi'ihastahai. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Ayo yang bisa dapat hadiah dari Bunyai nanti. Ayo siapa yang bisa? Alam taraha wa qad maddat khutaha. Apakah kamu tidak melihat unta-unta maddat khutaha yang memanjangkan langkahnya ke depan, langkahnya ke kiri, langkahnya ke samping, ke kanan? Unta itu safin, Bu. Jadi safin pertama kali di dunia itu adalah unta.
Jadi pengikut-pengikut unta itu namanya safin. Jadi unta itu maju ke depan, maju ke belakang, mundur sambil safinan Bapak. Alam taraha waqad madat khutaha. Dia memanjangkan langkahnya ke depan, langkahnya ke belakang, langkahnya ke samping, ke kiri. Apa itu namanya? Menari. Jadi kadang-kadang kalau orang itu sudah kadung senang, tubuh ini nggak bisa ditahan untuk menari. Lah unta niku menari, alam taraha waqad madat khutaha. Di samping dia menari sebagai bentuk rasa senang, jadi ada enggak orang menari itu susah? Enggak ada. Unta ini saking senangnya mendengar pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, dia melangkahkan kakinya ke kanan ke kiri kayak safin. Tapi anehnya, wasalat min madamiha sahai. Dari air matanya unta itu mengalir di pipinya. Wasalat min madamiha sahai, seperti mendung yang mencucurkan hujan. Di satu sisi hatinya rindu kepada baginda Rasul, sehingga dia melangkahkan kaki ke kanan, ke kiri, ke depan dan lain sebagainya, seakan-akan dia berjoget. Tapi matanya merasa rindu ketika Nabi Muhammad disampaikan, ketika Nabi Muhammad diucapkan, ketika Nabi Muhammad disenandungkan. Insya Allah pulau kalimat jenengan masa kalah kali unta. Insya Allah bukan kalah nih. Ada enggak yang sholawatan sambil ngobrol? Enggak ada. Yang ada tuh di sono. Di sana ke atas, kemudian balik lagi. Unta saja itu loh, begitu nama Nabi Muhammad disebut, dia menari saking senangnya. Jadi kadang-kadang geleng-geleng kepala itu karena nggak sadar. Jenengan ingat orang-orang mbak-mbak gitu, kalau dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika ditanya dalilnya mana? Ada kiai pondok pesantren ditanya dalilnya la ilaha illallah, miring kanan miring kiri. Bahsul masail itu, saya orang-orang itu sudah banyak yang kurang. Akhirnya kiai itu tidak bisa, bahsul masail itu nggak ketemu jawabannya. Apa sih dalilnya orang dah tahlil itu sampai begitu? Kiainya begitu ditanya, dia jawab, wah itu nggak ada dalilnya. Kawinmu kopi hitam panas. Begitu dia minum kopi, jenengan minum teh. Kalau jenengan mungkin rokok. Jenengan apa bu jenengan? Masa ngopi? Ibu-ibu ngopi? Oh, begitu kopinya nikmat. Ada dalilnya gitu. Kenapa jenengan gitu? Saking nikmat. Jadi kalau ada orang bersolawat sambil geleng-geleng kersane, niku sedang menikmati. Semakin kencang Kulo niku pernah ke Pasuruan kali istri kulo sholat maghrib di musola kecil. Masya Allah ibu yang lahir. Kulo niku dalam hati, ya Allah hebatnya orang itu, saking nikmatnya berzikir sampai lah kulo kali panjenengan saking nikmatnya tasbihnya jatuh terus. Oh my God. Sarang-sarang alam taraha wa qad madat khutaha wa salat min madamiha sahai. Pun nggih, dua ilmu sudah. Yang ketiga, suatu saat Rasulullah niku sedang khutbah Jumat. Begitu Rasulullah khutbah Jumat itu tiba-tiba